Bapak Ibu hadirin jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat wasiat sebelum sahabat yang mulia ini meninggal dunia. Nasihat dari sahabat yang kita kenal sebagai panglimanya para sahabat, panglima besar. Nasihat dari sahabat, satu-satunya sahabat yang dijuluki sebagai aminu hadhil ummah, orang terpercaya umat ini, yang disematkan gelar tersebut oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat dari salah seorang sahabat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang sangat dicintai oleh Umar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sampai pernah menyampaikan sebuah kalimat, in adrakani ajali wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah hayyun istakhlaftuhu. Jika seandainya suatu saat, kata Umar bin Khattab, saya akan meninggal dunia, ajal saya hampir datang, dalam kondisi Abu Ubaidah masih hidup, maka aku akan mengangkatnya menjadi penggantiku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat itu adalah Amir bin Abdillah, atau lebih dikenal dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau panjenengan punya anak laki-laki atau cucu laki-laki, ya, tidak apa-apa panjenengan namai dengan nama Amir, karena ini adalah nama panglima besar kaum muslimin, Amir bin Abdillah ibnul Jarrah, atau yang dikenal dengan julukan atau kunyahnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Malam hari ini insyaallah kita akan mendengarkan nasihat beliau yang dinukilkan dari kitab Mawa'idhus Sahabah, yang kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdillah bin Muhammad Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Nasihat ini diletakkan di nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum. Nasihat yang disampaikan sebelum Abu Ubaidah meninggal dunia. Dan Abu Ubaidah adalah sosok sahabat yang meninggal dunia karena terkena wabah ta'un ketika itu di daerah yang namanya Amawas. Ya, wilayah Amawas ini adalah sebuah wilayah yang berada di Syam ketika itu. Dan sebagaimana dulu kita kisahkan bahwa Abu Ubaidah adalah panglima besar kaum muslimin, yang tatkala beliau memimpin di antara wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Abu Ubaidah adalah wilayah Syam, ya, Baitul Maqdis, atau yang kita kenal sekarang dengan kota Palestina. Itu adalah salah satu jasa dari panglima besar Amir bin Abdillah atau Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Kita akan baca kembali nasihat beliau. Kemarin sudah kita sampaikan sebagiannya. Kita akan ulang membacanya sambil menyelesaikan nasihat yang disampaikan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhum. Qala al-musannifu Syekh Dr. Umar hafizahullahu taala fi kitabih Mawa'idhus Sahabah radhiyallahu taala anhum, mata Abu Ubaidah syahidan fi ta'un Amawas sanata 18 lil hijrah. Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu meninggal dunia syahid, ya, dan beliau adalah sosok sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sahabat yang mati syahid, dan mati syahidnya ketika itu terkena wabah ta'un, ya, pandemi ketika itu, ya, di kota Amawas, ya, tahun 18 Hijriah.
18 setelah Nabi SAW hijrah, terhitung dari setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Walamma asabahu ta'un da'al muslimin, dan tatkala beliau terkena wabah ta'un, beliau memanggil kaum muslimin, karena beliau panglima ketika itu, pemimpin. Ya, beliau panggil kaum muslimin, beliau kumpulkan kaum muslimin. Fadakhalu alaihi faqala lahum, maka kaum muslimin ketika itu ya berkumpul atas panggilan dari Abu Ubaidah. Ketika mereka berkumpul di hadapan Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu, faqala lahum, maka Abu Ubaidah ketika itu memberikan wasiat. Inni musikum biwasiyah, sesungguhnya aku wasiatkan kepada kalian dengan sebuah wasiat. Fa in qabiltumuha lam tazalu bi khairin ma baqitum wa ba'da ma tahlikun. Jika kalian mau menerima apa yang aku wasiatkan, maka kalian akan senantiasa berada di atas kebaikan selama kalian hidup atau setelah kalian meninggal dunia. Aqimus salata wa atuz zakah wa sumu wa tasaddaqu wa hajju wa'tamiru wa tawasalu wa tahabbu. Ini nasihat yang kemarin kita sudah sampaikan. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, pertama, ini nasihat yang kaitannya dengan rukun Islam. Ya, mayoritas berkaitan dengan rukun Islam beliau wasiatkan. Dan wasiat tentang rukun Islam bukan wasiat yang ringan, karena ini wasiat tentang sebuah perkara yang menjadi pondasi keislaman seseorang. Beliau menyampaikan, dirikan salat, jaga salat kalian wahai para sahabatku. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat yang telah diwajibkan atas kalian. Wasumu, dan berpuasalah. Watasaddaqu, dan jangan lupa untuk juga bersedekah dengan harta-harta kalian. Wahajju wa'tamiru, jika kalian mampu maka berhajilah, dan jika kalian mampu tunaikan umrah juga. Watawasalu watahabbu, dan sambung tali kekeluargaan kalian. Sambunglah tali kekeluargaan kalian, dan saling mencintailah di antara kalian satu sama lain. Hadirin yang kami hormati, pertama nasihat rukun Islam kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian di sini beliau menyampaikan nasihat watawasalu watahabbu, saling menyambunglah di antara kalian. Dan ingatkah dulu kita pernah mengisahkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika memberikan hadiah kepada Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu sekitar 400 dinar kalau tidak salah ketika itu, yang beliau titipkan kepada salah satu pembantunya Umar bin Khattab untuk diberikan kepada Abu Ubaidah. Maka ketika beliau menerima hadiah itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadiah yang luar biasa besar jumlahnya, nominalnya besar, maka kalimat yang keluar dari Abu Ubaidah sesuai dengan apa yang beliau wasiatkan. Beliau di sini mewasiatkan kepada kaum muslimin, sambunglah, baik itu tali persaudaraan atau tali silaturahmi, sambung, jangan diputus. Ketika Abu Ubaidah mendapatkan hadiah dari Umar bin Khattab, di antara kalimat yang keluar dari lisan Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu adalah, semoga Allah merahmati Umar bin Khattab dan semoga Allah menyambung tali kekeluargaan, tali persaudaraan bagi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini penting bagi kita yang mungkin masih ada perasaan kurang nyaman dengan keluarga, segera diperbaiki dan segera sambung tali kekeluargaan kita. Jangan sampai kita yang memutusnya, karena itu bahaya.
Wa tahabbu, dan saling mencintailah kalian satu sama lain. Mencintai di sini mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mencintai antara satu sama lain, mencintai atas dasar Allah Subhanahu wa taala itu bisa antara seorang sahabat dengan sahabatnya, ya, atau seorang laki-laki, seorang suami terhadap istrinya, atau sebaliknya, terhadap anaknya atau keluarganya. Yang ia bangun rasa cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta karena Allah, dia berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu indah. Kalau kita bisa membangun cinta yang ada di dalam diri kita atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta itu akan tumbuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan, jamaah bayangkan, sesuatu itu kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebaikannya nambah banyak. Bayangkan kalau seandainya cinta kita itu didasari atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan atau melanjutkan wasiatnya. Wasduqu umara'akum wa la taghushuhum. Dan jujurlah, atau makna lain di sini, berusahalah kalian untuk setia terhadap para pemimpin kalian. Wala taghushuhum, dan jangan kalian berkhianat terhadap mereka. Dan di sini Syekh Dr. Umar hafizahullah taala memberikan penjelasan terkait hal ini. Beliau menyampaikan thumma dzakkarahum bi fadilatin min usulil fadail. Beliau menyampaikan sebuah keutamaan di antara pondasi-pondasi dari keutamaan-keutamaan. Ala wa hiya as-sidqu ma'a man wallahu Allah taala amrahum. Ketahuilah bahwasannya nasihat ini adalah nasihat yang berkaitan dengan agar seseorang atau seorang muslim itu jujur, seorang muslim berusaha untuk setia, taat kepada orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan amanah untuk mengurusi urusan mereka. Maksudnya kepada pemimpin. Fa inna as-sidqa bainal hakimi wal mahkum. Karena sesungguhnya kejujuran, kebaikan antara seorang hakim dengan orang yang dihakimi. War-ra'i war-ra'iyah, antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin. Kalau dua-duanya jujur, huwal hablul awthaq alladhi yuthmiru mujtama'an qawiyya, maka itu adalah tali yang paling kuat di antara tali yang paling kuat, yang bisa menumbuhkan masyarakat yang kuat. Ini kata Syekh Dr. Umar hafizahullah ta'ala. Jadi kalau seandainya pemimpin dan masyarakatnya itu baik, jujur, ya, amanah, maka ini adalah tali yang sangat kuat untuk menciptakan generasi atau masyarakat yang luar biasa. Yuti'ullaha wa yansahu liwulatihi bil ma'ruf. Karena kalau seandainya kondisinya seperti ini, mereka akan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan saling menasehati. Masyarakatnya akan menasehati pemimpinnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menasehati agar menjadi pemimpin yang baik. Dan kalau seandainya nasihat ini hilang, kejujuran itu hilang di antara keduanya, dan muncul wa matadabbal ghish, pengkhianatan itu muncul baik dari atas maupun dari bawah, wa dha'ufan nushu bainat tarafain, dan tidak ada nasihat ataupun melemah nasihat antara keduanya. Karena seseorang itu butuh nasihat. Kita saja pemimpin rumah tangga itu butuh nasihat. Begitu nih, kita ini yang memimpin, semisal bapak-bapak yang Allah berikan amanah untuk memimpin rumah tangga, yang mungkin sudah punya istri, sudah punya anak, atau sudah punya cucu. Seringkali kita melakukan sebuah perbuatan yang sebenarnya itu kurang baik. Kita masih butuh nasihat. Sehingga kalau seandainya nasihat itu sudah melemah, gak ada nasihat, maka zaharat atharu hadha 'alal ummati kulliha. Maka disitulah akan mulai muncul benih-benih kehancuran yang bahaya. Sehingga beliau menyampaikan, wa ma khabarul khawarij
alladzina kharaju ala amiril mu'minin Uthman radhiyallahu taala anhu illa mithalun wadihun ala ma dzakarahu Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Dan kisah orang-orang yang memberontak di zamannya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dulu pernah kita kisahkan di kisahnya Uthman bin Affan, di penghujung kisah kehidupan Uthman bin Affan. Itu adalah gambaran tentang orang-orang yang sudah tidak percaya lagi dengan pemimpinnya. Banyak di antara mereka sudah nggak percaya atau menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap Uthman bin Affan yang nggak ada bukti. Dan di antara tuduhan yang ketika itu kita kisahkan ada salah seorang, ya, ada salah seorang yang ketika itu bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan sebuah kabar yang ini ingin menyudutkan Uthman. Beliau bertanya kepada Abdullah bin Umar ketika itu, "Wahai Abdullah bin Umar, bukankah dulu Uthman itu ketika perang Uhud beliau itu lari dari perang?" Maka Abdullah bin Umar menjawab, "Iya, betul." Kemudian yang kedua, "Wahai Abdullah bin Umar, bukankah Uthman bin Affan itu enggak ikut perang Badar?" Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Iya, benar." Kemudian orang ini pun bertanya tentang yang ketiga. Qadarullah, saya lupa yang ketiga. Tapi di antara yang dua ini yang kita ingat dulu. Maka ketika orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar dan diiyakan oleh Abdullah bin Umar, maka orang ini seolah puas. Oh ya, berarti benar. Ya. Puas kenapa? Puas merasa bahwasanya dia sudah paham, oh ini pemimpinnya sudah kurang baik menurut dia. Maka ketika orang ini hendak pergi sama Abdullah bin Umar dipanggil lagi, "Sini, saya luruskan. Saya akan jawab dan saya akan berikan penjelasan tentang apa yang engkau tanyakan." Uthman bin Affan memang lari di perang Uhud ketika itu, tapi Allah, saya bersaksi, kata Abdullah bin Umar, beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Uthman termasuk orang yang dijamin masuk surga. Makanya dulu ketika Uthman bin Affan diancam akan dibunuh, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, bukankah dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membeli sumur rumah," ketika itu kisahnya sumur rumah, "maka dia akan mendapatkan surga." Dan Utsman yang beli ketika itu. Maka ketika itu Utsman bertanya, bukankah artinya Utsman sudah dijamin masuk surga? Tapi mereka tetap berusaha untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala, memberontak ketika itu. Dan pertanyaan yang kedua, Utsman bin Affan gak ikut perang Badar karena memang ada uzur. Karena memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di rumahnya, menjaga putri beliau sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu menjadi istrinya Utsman bin Affan, Ruqayyah radhiyallahu taala anha, yang sedang sakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Utsman akan mendapatkan pahala sama seperti halnya para sahabatnya yang ikut berperang. Bahkan beliau dijanjikan mendapatkan ghanimah pula. Artinya itu sebenarnya bukan permasalahan, tapi dipandang masalah oleh orang-orang yang tidak paham ketika itu. Sehingga muncul orang-orang yang memberontak ketika itu di zamannya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Munculnya karena mereka tidak percaya lagi dengan Utsman, padahal dan tuduhan-tuduhan mereka sudah banyak dibantah oleh para ulama terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, ini nasihat dari Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Maka yang bisa kita lakukan sekarang kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, yang mungkin bisa kita lakukan sekarang, kalau seandainya mungkin kita belum bisa menyampaikan nasihat secara langsung, doakan, paling tidak doakan agar orang-orang yang Allah berikan amanah untuk memimpin masyarakat Indonesia agar diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau menjadi pemimpin-pemimpin yang berada di atas jalan kebaikan dan di atas jalan kebenaran. Dan kita doakan agar pemimpin-pemimpin kita Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk agar menjadi pemimpin yang amanah. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kisah-kisah yang lain tentang bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana ketika
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Ketika itu setelah ketika itu kaum muslimin berperang melawan pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Pasukan orang yang Musailamah Al-Kadzdzab yang ngaku menjadi nabi. Maka ketika di zamannya Abu Bakar diperangi dan banyak kaum muslimin yang meninggal dunia, dan di antaranya para penghafal Al-Qur'an yang banyak meninggal dunia. Ketika para penghafal Al-Qur'an banyak yang meninggal dunia, maka di sini peran Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebagai salah satu sosok yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq memberikan nasihat. Dan di antara nasihatnya beliau sampaikan dengan baik kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, nasihatnya agar mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Mengumpulkan Al-Qur'an yang ketika itu masih berada di lembaran-lembaran yang terpisah. Setelah bermusyawarah agak panjang, ketika itu Abu Bakar pun menerima nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, di antaranya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mushaf pun dikumpulkan. Ini gambaran bagaimana ketika seorang pemimpin dan masyarakatnya baik, ya. Mungkin di antara kita pemimpinnya ketika itu Abu Bakar yang mungkin tidak sama dengan pemimpin saat ini. Tapi juga kita harus menyadari bahwa masyarakat dulu juga tidak sama dengan masyarakat sekarang. Ya, sebagaimana mungkin pemimpinnya tidak seperti Abu Bakar, kita juga masyarakatnya tidak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka yang bisa kita lakukan saling memperbaiki satu sama lain. Dan di antaranya kita jadilah masyarakat yang baik. Dan di antaranya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, paling tidak mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kita agar Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, agar mereka melakukan sesuatu atas dasar ilmu agama, atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu menutup nasihatnya dengan sebuah kalimat yang sangat indah, yang Syekh Dr. Umar hafizahullah taala menyampaikan, thumma khatama wasiyatahu bi kalimah. Beliau menutup wasiatnya dengan sebuah kalimat, tarusumu manhajan lizuhdil hakiki, yang di sini menggambarkan bagaimana sosok yang zuhud sejati. Liman arafa hadhihi dunya, orang yang faham tentang hakikat kehidupan dunia ini, yaitu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata ketika itu, faqal, Abu Ubaidah menutup nasihat yang panjang ketika itu di hadapan kaum muslimin, wala tulhikumud dunya, jangan sampai dunia menghancurkan kalian wahai kaum muslimin. Jangan sampai dunia menghancurkan kalian. Dan nasihat ini bukan hanya sekedar muncul dari orang yang hanya sekedar memberi nasihat. Beliau adalah sosok memberi nasihat yang sudah mempraktekannya. Wala tulhikumud dunya, dan jangan kalian hancur karena dunia. Fa innam ra'an law ummira alf haul, karena sesungguhnya jikapun ada orang yang diberi umur sampai 1000 tahun, ma kana lahu buddun min an yasira ila mithli masra'i hadha alladhi tarawun. Orang yang semisal ada yang diberi umur sampai 1000 tahun, suatu saat pasti dia akan melalui masa dekat dengan kematian, sebagaimana yang aku rasakan, sebagaimana yang kalian lihat saat ini, yang aku rasakan saat ini, yang kalian lihat. Sebanyak apapun umur orang hidup di dunia, selama apapun orang hidup di dunia, suatu saat dia akan meninggal dunia. Ini nasihat dari Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Innallaha qad kataba al-mauta 'ala bani Adam fahum mayyitun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menulis di dalam kitab takdirnya kapan seseorang itu akan meninggal dunia. Dia akan menjadi mayat. Dia akan meninggalkan dunia ini. Fa'akyasuhum atwa'uhum li rabbih, maka orang yang paling cerdas adalah orang yang paling taat kepada Rabbnya. Wa a'maluhum li yaumi ma'adih, dan orang yang paling baik amalannya untuk ia persiapkan menuju tempat ia kembali nanti di akhirat. Hadirin yang kami hormati, ini dua nasihat. Ini poin nasihatnya adalah
seberapapun umur kita di dunia, suatu saat kita akan meninggal dunia. Suatu saat kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Seberapapun banyak rumah yang kita miliki, tidak akan kita huni semuanya di dunia, dan suatu saat akan ditinggalkan oleh kita. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, ketika kita meninggal dunia, itu hanya akan menjadi haknya orang yang kita tinggalkan. Sebanyak semegah apapun kendaraan yang kita miliki, suatu saat akan kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Maka ketika kita sudah memahami itu, kata Abu Ubaidah, jadilah orang yang cerdas, yaitu dengan menjadi orang yang berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itu akan mengantarkan seseorang menuju kebaikan setelah ia meninggal dunia. Kalau kita sudah faham bahwa kita akan meninggal dunia, maka jadilah orang yang berusaha memaksimalkan amalan ketaatan yang bisa kita lakukan di dunia ini untuk persiapan menuju tempat kembali kita nanti di akhirat. Hadirin yang kami hormati, kata Syekh Dr. Umar hafizahullah ta'ala, ini adalah nasihat, gambaran nasihat yang disampaikan oleh orang yang zuhudnya luar biasa. Beliau menyampaikan, la tulhikumud dunya, jangan sampai dunia menghancurkan kalian. Dan beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam melaksanakan ataupun mengamalkan nasihat beliau sendiri. Ingat ketika kisahnya Umar bin Khattab, ketika beliau datang ke negeri Syam setelah ditaklukkan negeri Syam itu, dan Abu Ubaidah menjadi sosok panglima besar kaum muslimin ketika itu. Maka ketika Umar bin Khattab berusaha untuk mengunjungi kediaman panglima besar kaum muslimin, ternyata hal itu justru membuat Umar radhiyallahu ta'ala anhu menangis ketika melihat kondisinya. Karena tatkala Umar mampir untuk melihat kediaman panglimanya, panglima besar yang memimpin jenderal-jenderal besar kaum muslimin ketika itu, ternyata rumahnya nggak ada apa-apanya. Isinya hanya pedang, perisai, mangkok, gelas, dan ada makanan itu pun sedikit. Dan dikisahkan makanannya itu roti yang keras. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala melihat hal itu, beliau menangis, meneteskan air matanya. Wahai Abu Ubaidah, tidakkah engkau ingin membeli sesuatu untuk mengisi rumahmu ini, wahai Abu Ubaidah? Maka Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, cukup insyaallah. Ini sudah cukup untuk menjadi bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah adalah sosok yang sangat faham bahwa suatu saat beliau akan meninggal dunia, sehingga beliau pun menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin bahwasanya fa innam ra'an law ummira alf haul, kalau ada orang yang umurnya sampai 1000 tahun, ketahuilah suatu saat dia tetap akan merasakan kematian. Dia akan mati. Ketika beliau menyampaikan nasihat ini, beliau adalah orang yang mengamalkannya. Ingat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui bahwa di Amawas ada ta'un, wabah ta'un, dan Umar sangat menyayangi Abu Ubaidah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala beliau ngirim surat ke Abu Ubaidah yang isi suratnya, wahai Abu Ubaidah, saya punya keperluan penting, tolong segera ke Madinah. Ketika surat itu dibaca oleh Abu Ubaidah, beliau faham bahwa surat ini bukan karena ada urusan penting, sehingga beliau menyampaikan ketika itu, Amirul Mukminin menginginkan sesuatu yang tidak abadi untuk diabadikan. Beliau menginginkan sesuatu yang itu tidak abadi, maksudnya Abu Ubaidah agar kembali ke Madinah supaya diselamatkan. Namun beliau faham bahwasanya pertama, beliau adalah panglima, punya masyarakat, dan beliau nggak mungkin meninggalkan masyarakat kaum musliminnya untuk menyelamatkan diri beliau sendiri, sedangkan kaum muslimin ketika itu berada di wabah ta'un. Beliau nggak mau itu.
Dan beliau juga mengamalkan perintah Nabi SAW ketika ada wabah jangan keluar. Beliau amalkan itu. Dan ketika itu beliau pun meninggal dunia di kota Amawas karena beliau tetap bertahan, ya, tetap bertahan di kota Amawas dalam kondisi beliau terkena wabah ta'un. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala pun menangis karena telah ditinggal salah seorang sahabat yang sangat beliau sayangi, sahabat yang sangat istimewa di mata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah Amir bin Abdullah ibn Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang kita kenal sebagai Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian nasihat pertama yang disampaikan atau dinukilkan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah hafizahullah ta'ala dari sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.